Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdhalus salati wa akmalut taslim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diberi kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji sirah nabawiyah, sirah Rasulullah SAW, tentang kelahiran Rasulullah SAW dan masa beliau sampai umur 4 tahun. Ma'asyiral muslimin, para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya sirah Nabi SAW merupakan dasar asas yang sempurna dan referensi utama bagi seorang dai yang ingin proyek-proyek amal-amalnya sukses dan menginginkan dakwah Islam ini akan terus berkelanjutan. Misi Rasulullah SAW dan sirah yang harum akan terus disampaikan oleh orang-orang yang adil pada setiap masa, dari para ulama al-amilin, para dai yang mukhlisin, dari generasi ke generasi. Hifdhan fis sudur, mereka hafal dalam dada mereka. Wa kitabatan fis sutur, dan dalam tulisan-tulisan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nasab Nabi SAW, kalau kita baca dalam kitab Ar-Rahiqil Makhtum, nasab Nabi SAW itu ada 3 bagian. Satu bagian para ulama, para ahli sejarah, para ahli nasab sepakat tentang kesahihannya, yaitu sampai ke Adnan. Dan satu bagian para ulama berbeda pendapat antara yang yaitu di atas Adnan sampai Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan satu bagian lagi kita tidak ada keraguan bahwa dalam hal itu ada hal-hal yang tidak sahih, yaitu di atas Nabi Ibrahim alaihissalam sampai Nabi Adam alaihissalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagian yang pertama Muhammad ibnu Abdillah ibnu Abdil Muttalib, namanya Syaibah, ibnu Hashim, namanya Amr, ibnu Abdi Manaf, namanya Al-Mughirah, ibnu Qusay, namanya Zaid, ibnu Kilab, ibnu Murrah, ibnu Ka'ab, ibnu Lu'ay, ibnu Ghalib, ibnu Fihr, yaitu yang digelari dengan Quraisy. Wa ilaihi tantasibul qabilah, dan kepada Quraisy inilah dinasabkan kabilah Quraisy. Ibnu Malik, ibnu Nadhr, Nadhr ini namanya Qais, ibnu Kinanah, ibnu Khuzaimah, ibnu Mudrikah yang namanya Amir, ibnu Ilyas, ibnu Mudhar, ibnu Nizar, ibnu Ma'ad, ibnu Adnan. Ini bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua di atas Adnan. Adnan itu ibnu Ad, ibnu Humaisa, ibnu Salaman, ibnu Aus, ibnu Baus, ibnu Qumwal, ibnu Ubay, ibnu Awam, ibnu Nashid, ibnu Hazza, ibnu
Baldas ibnu Badlaf ibnu Tabikh ibnu Jahim ibnu Nahish ibnu Makhi ibnu Aid ibnu Abqar ibnu Ubaid ibnu Du'a ibnu Hamdan ibnu Sumbur ibnu Yathribi ibnu Yahzan ibnu Yalhan ibnu Ar-Ra'awi ibnu Ayyub ibnu Taishan ibnu Aysar ibnu Afnad ibnu Ayham ibnu Muqassir ibnu Nahith ibnu Zarih ibnu Sami ibnu Mizi ibnu Audah ibnu Haram ibnu Qaidar ibnu Ismail ibnu Ibrahim alaihimassalam. Ini bagian yang kedua. Bagian yang kedua ini para ulama sejarah berbeda pendapat, ada yang setuju, ada yang tidak. Kemudian bagian yang ketiga, yaitu di atas Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ibnu Tarih, namanya Azar ibnu Nahur ibnu Saru' atau Saruh ibnu Ru'u ibnu Falikh ibnu Abir ibnu Shalih ibnu Ar-Fahshat ibnu Sam ibnu Nuh alaihissalam ibnu Lamik ibnu Mutawashlah ibnu Ahnuh. Dikatakan ini adalah Nabi Idris alaihissalam, ibnu Yarid ibnu Mahlail ibnu Qinan ibnu Anushah ibnu Syith dan ibnu Adam alaihimassalam. Kemudian ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, nasab Rasulullah SAW sangat mulia. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwa Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar dan bertanya, "Man ana?" Siapakah saya? Faqalu, para sahabat menjawab, "Anta Rasulullah alaikassalam." Engkau adalah Rasulullah SAW. Faqala, Rasulullah bersabda, "Ana Muhammad ibnu Abdillah ibnu Abdul Muttalib." Ana Muhammad ibnu Abdillah ibnu Abdul Muttalib. Saya adalah Muhammad, anaknya Abdullah, anaknya Abdul Muttalib. Inna Allah khalaqal khalqa thumma ja'alahum firqatain wa ja'alani fi khairihim firqah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk, kemudian menjadikan dua kelompok dan menjadikanku di kelompok yang terbaik. Kemudian summa ja'alahum qabail fa ja'alani fi khairihim qabilah. Kemudian menjadikan makhluk-makhluk itu kabilah-kabilah dan menjadikanku di sebaik-baik kabilah. Summa ja'alahum buyutahum. Kemudian menjadikan mereka rumah-rumah. Wa ja'alani fi khairihim baitan. Dan menjadikanku dalam sebaik-baik rumah. Wa khairahum nafsan. Dan menjadikan mereka sebaik-baik jiwa. Warawa Muslim min hadithi Wa'ilah ibn Asqa qala Rasulullah SAW an nafsihi. Imam Muslim meriwayatkan dari hadisnya Wa'ilah ibn Asqa berkata, Rasulullah SAW bersabda tentang dirinya, Inna Allah astafa Kinanah min waladi Ismail. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Kinanah dari anaknya Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah, dan memilih Quraisy dari Kinanah. Wastafa min Quraisy Bani Hashim, dan memilih dari Quraisy Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dan memilihku di antara
Bani Hashim, anak-anak Hashim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dilahirkan di antara Bani Hashim di Makkah pada pagi hari Senin At-Tasi' min syahri Rabi'ul Awal, hari Senin pada tanggal 9 Rabi'ul Awal, di awali amin min haditsatil fil, pada tahun pertama setelah kejadian Abraha mau menyerang Ka'bah, dan 40 tahun setelah Raja Kaisar Anusyirwan, dan tepat tanggal 20 atau 22 dari bulan April tahun 571 Masehi, sebagaimana yang ditetapkan oleh ulama besar Muhammad Sulaiman Al-Mansur Furi dan ulama muhaqqiq Mahmud Basha. Mengenai tanggal kelahiran Rasulullah SAW, para ulama memang berbeda pendapat. Pendapat yang populer adalah tanggal 12 Rabi'ul Awal tahun gajah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Sa'ad meriwayatkan anna umma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat lamma waladtuhu kharaja minni nurun adha'at lahu qusur asy-Syam, bahwa ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ketika aku melahirkan Muhammad, keluar dari diriku cahaya yang menyinari istana-istana Syam. Warawa Ahmad anil Irbad ibn Sariyah ma yuqaribu dzalik. Imam Ahmad meriwayatkan dari Irbad ibn Sariyah semisal riwayat tadi itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diceritakan dalam riwayat-riwayat ada kejadian-kejadian luar biasa yang menunjukkan kerasulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada saat kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada saat kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuhlah 14 balkon istana Kisra, dan api yang disembah oleh orang-orang Majusi padam, dan gereja-gereja di sekitar telaga sawah pada runtuh. Diriwayatkan itu semua oleh Imam Al-Baihaqi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat ibu Rasulullah SAW melahirkannya, maka beliau mengutus kepada kakeknya Abdul Muttalib untuk memberi kabar gembira tentang kelahiran beliau. Maka kakeknya Abdul Muttalib datang dengan penuh kegembiraan dan membawanya masuk ke Ka'bah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memilih nama bagi cucunya tersebut Muhammad. Nama ini tidak terkenal di Arab. Kemudian dikhitan pada hari ke-7 sebagaimana orang-orang Arab melakukan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali menyusui Rasulullah SAW setelah ibunya, yaitu Thuwaibah maulah Abi Lahab, istri dari Masruh, yang sebelumnya telah menyusui Hamzah ibni Abdul Muttalib, dan setelah itu menyusui Aba Salamah ibnu Abdul Asad Al-Makhzumi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kisah Rasulullah SAW di Bani Sa'ad. Kebiasaan bangsawan Arab, mereka meminta
anak-anaknya disusui oleh orang-orang yang menyusui dalam rangka untuk menghindari penyakit-penyakit agar anak-anaknya menjadi kuat badannya dan juga agar lesannya menjadi fasih. Maka Abdul Muttalib, kakek Rasulullah SAW, mencarikan Rasulullah SAW orang yang menyusuinya. Maka minta seorang perempuan dari Bani Sa'ad ibni Bakr, yaitu Halimah binti Abi Dhu'aib, Halimah Sa'diyah, dan suaminya Al-Harith ibnu Abdul Uzza yang biasa disebut dengan Abi Kabsyah. Saudara-saudara Rasulullah SAW yang satu susuan dengan beliau di sana adalah Abdullah ibnu Al-Harith dan Anisah binti Al-Harith dan Hudzafah binti Al-Harith, yaitu Syaima. Rasulullah SAW diasuh bersama Abu Sufyan ibnu Harith ibnu Abdul Muttalib, anak paman Rasulullah SAW. Pamannya Hamzah ibnu Abdul Muttalib juga disusui di Bani Sa'ad ibnu Bakr. Maka Rasulullah SAW disusui oleh ibunya pada suatu hari, dan dia saat itu ada di samping ibunya Halimah. Maka Hamzah sesusuan dengan Rasulullah SAW dari dua arah, dari dua susuan, yaitu dari Thuwaibah dan dari Sa'diyah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Halimah yang menyusui Rasulullah SAW melihat keberkahan ketika beliau menyusui Rasulullah SAW yang menakjubkan. Halimah bercerita tentang itu sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Ishaq. Dia berkata, kanat Halimah tuhaddits, Halimah bercerita, anna kharajat min baladiha ma'a zawjiha wa banin laha saghir turdi'uhu, bahwa Halimah keluar dari kampungnya bersama suaminya dan anaknya yang sedang disusui, fi niswatin min Bani Sa'ad ibni Bakr, bersama perempuan-perempuan dari Bani Sa'ad ibni Bakr, untuk mencari anak-anak yang disusui. Qalat wa dzalika fi sanah syahba lam tabqa lana syai'an, yaitu pada tahun paceklik yang kami tidak memiliki sesuatu pun. Qalat fa kharajtu ala atanin li qamra, aku keluar menaiki keledaiku yang sangat lemah. Ma'ana syarifun lana wallahi ma tabuttu biqatrah, demi Allah tidak ada satu tetes pun. Wa ma nanamu lailana ajma' min sabiyina alladhi ma'ana, kami tidak tidur pada malam hari karena anak kecil kami, yang min bukaihi minal ju', karena nangis kelaparan. Ma fi thadi ma yukunihi, susu saya tidak mengenyangkan anak kecil itu. Wa ma fi syarifina ma yukunihi walakin kunna narjul ghaith wal faraj, dan tidak ada yang bisa mengenyangkan anak kecil tadi, tapi kami berharap ada pertolongan dan jalan keluar. Fa kharajtu ala atani tilka falaqad adimat birrukbi hatta syaqqa dzalika alaihim dha'fan wa ajafan, aku keluar dengan keledaiku itu hatta qadimna Makkah naltamisu rudu'a fama minna imra'ah illa waqad arad, aku keluar dengan keledaiku itu karena lemahnya keledai itu, maka membuat mereka kelompok
kami yang seperjalanan jadi lemah sampai kami datang di Mekah untuk mencari anak-anak yang kita susui. Fama minna imra'ah illa waqad arada 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fata'bahu. Perempuan-perempuan yang bersama kami semuanya sudah ditawari untuk menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi semua menolaknya karena dikatakan bahwa Muhammad adalah anak yatim, karena kami berharap mendapatkan upah dari bapaknya anak yang kita susui. Kami mengatakan itu anak yatim. Kalau anak yatim diharapkan ibunya atau kakeknya yang memberikan upah. Kami tidak suka itu kalau ibu dan kakeknya yang memberikan upah, bukan bapaknya. Tidak ada perempuan yang datang bersamaku kecuali sudah mendapatkan anak yang disusuinya. Ketika kami akan kembali ke kabilah kami, aku katakan kepada temanku, demi Allah, aku tidak mau pulang bersama teman-temanku dan aku tidak mendapatkan anak yang aku susui. Demi Allah, aku akan pergi kepada anak yatim itu dan aku akan mengambilnya. Temanku mengatakan, enggak apa-apa, ambillah. Mudah-mudahan Allah menjadikan dalam anak kecil itu ada barokah bagi kita. Halimah mengatakan, aku pergi ke anak yatim itu dan aku ambil. Aku tidak mengambilnya kecuali karena aku tidak mendapatkan selainnya. Ketika aku sudah mengambilnya, maka aku kembali ke rombonganku. Ketika aku letakkan dia di pangkuanku, dia menyusu sekehendaknya. Maka dia minum susu sampai kenyang. Dan saudaranya minum susu sampai kenyang juga. Suma nama, kemudian dua-duanya tidur. Dan kami tidak pernah tidur sebelum itu. Dan suamiku datang ke ternak kami, ternyata susunya penuh. Maka dia memeras air susunya dan minum, dan aku minum bersamanya sampai kami semuanya kenyang. Maka kami bisa tidur pada malam itu sebaik-baiknya. Suamiku tadi mengatakan, ketika pagi-pagi kamu tahu, demi Allah wahai Halimah, engkau telah mengambil anak yang penuh berkah. Halimah mengatakan, demi Allah aku berharap itu. Kemudian kami keluar dan naik keledaiku, dan aku membawa Muhammad di atas keledai itu bersamaku. Demi Allah, aku bisa berjalan yang keledai-keledai yang lainnya tidak bisa berjalan. Sampai teman-temanku mengatakan, wahai anak Abi Du'aib, celakalah engkau, tunggu kami. Bukankah ini keledai yang engkau naiki ketika engkau keluar? Aku katakan, bala wallahi, iya demi Allah, ya itulah keledai yang aku pakai untuk keluar dulu. Mereka mengatakan, demi Allah, sungguhnya ini ada sesuatu. Kemudian kami sampai rumah-rumah kami di kampung Bani Sa'ad, dan kami mengetahui tidak ada tanah yang lebih gersang dari tanah Bani Sa'ad. Kambing-kambing kami ketika kami datang, mereka semuanya kenyang dengan susu. Maka kami memeras susu dan minum, dan tidak ada orang lain yang memeras susu satu tetes pun, dan tidak ada yang menemukan susu sampai orang-orang yang hadir mengatakan, celakalah kalian, gembalakanlah kambing-kambing kalian sebagaimana penggembala anak Abi Du'aib menggembala. Kambing-kambing mereka tetap kelaparan dan tidak mengeluarkan air susu.
sedangkan kambingku kenyang dan penuh dengan air susu. Kami terus mengakui adanya tambahan-tambahan dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala sampai lewat 2 tahun. Setelah lewat 2 tahun, kami tetap menginginkan Muhammad bersama kami setelah kami tahu keberkahan-keberkahan ketika dia bersama kami. Dan Rasulullah SAW tetap di Bani Sa'ad sampai tahun yang keempat atau kelima dari kelahirannya. Pada tahun keempat dari kelahirannya terjadilah kejadian dibelahnya dada Rasulullah SAW. Rawah Muslim an Anas anna Rasulullah SAW atahu Jibril. Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah SAW didatangi Jibril. Wa huwa yal'abu ma'al ghilman. Rasulullah sedang bermain dengan anak-anak. Fa akhadhahu fa sara'ahu fa syaqqa an qalbihi. Kemudian diambillah Rasulullah SAW dan dibaringkan, kemudian dibelah dadanya dan diambil hatinya. Fastakhraja al-qalb fastakhraja minhu alaqah. Kemudian mengeluarkan satu gumpal daging. Faqala hadza hadzus syaitan. Dan mengatakan ini adalah bagian syaitan dari engkau. Tsumma ghasalahu fi tastin min dhahab bima'i zamzam. Kemudian dicucinya dengan satu wadah dari emas yang berisi air zam-zam. Kemudian ditutup dan dikembalikan ke tempatnya. Waja'al ghilman yas'auna ila ummihi. Kemudian anak-anak pada mengadukan kepada ibunya, yakni dha'rihi, yaitu ibu susuannya, Halimah. Faqalu inna Muhammadan qad qutil. Mereka mengatakan bahwa Muhammad telah dibunuh. Fastaqbal wa huwa muntaqi'u al-laun. Kemudian mereka mendapatkannya dan Muhammad dalam keadaan warnanya sudah berbeda. Ma'asyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Halimah sangat ketakutan setelah kejadian itu, maka Halimah setelah itu mengembalikan Rasulullah SAW kepada ibunya. Maka Rasulullah SAW setelah itu bersama ibunya sampai berumur 6 tahun. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kelahiran Rasulullah SAW sampai beliau berumur 4 tahun? Di antara pelajaran penting yang bisa kita ambil bahwa seorang da'i ilallah, seorang yang melakukan perbaikan di masyarakatnya, ketika dia semakin punya kedudukan yang mulia di antara kaumnya, maka itu akan semakin memudahkan agar orang-orang bisa mendengarkan apa-apa yang dia sampaikan. Karena di antara kebiasaan orang-orang adalah mereka akan mencibir para dai ketika mereka datang dari kalangan yang hina. Benar bahwa Islam tidak memandang nasab, kemuliaan nasab dalam amal-amal, tapi akan lebih baik seseorang yang bisa menggabungkan antara kemuliaan nasab dan kemuliaan amal. Ini akan menjadikan dia lebih mulia dan lebih mudah untuk menggapai kesuksesan. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih mengatakan, khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faqahu. Sebaik-baik kalian di jahiliyah itu adalah sebaik kalian dalam Islam
ketika paham. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya adalah ketika seorang dai merasakan pedihnya keyatiman atau sulitnya kehidupan dia dan dia dalam kondisi masih kecil, ini akan menjadikannya lebih mudah untuk merasakan makna-makna kemanusiaan yang mulia, dan dia akan mudah mempunyai perasaan kasih sayang terhadap anak-anak yatim, terhadap orang-orang fakir yang membutuhkan uluran tangan orang-orang yang membantunya. Dan dengan itu pula dia akan mudah bagi dia untuk berbuat adil terhadap kelompok-kelompok du'afa, dan akan memudahkan dia untuk berbuat kebajikan dan memberikan kasih sayang. Dan seorang dai membutuhkan punya kasih sayang kemanusiaan yang tinggi, yang menjadikannya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang fakir miskin, orang-orang mustatafin, dan tidak bisa merasakan itu kecuali orang-orang yang pernah merasakan rasa kepedihan yang sama, apalagi dalam kondisi masih kecil. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil juga adalah ketika seorang dai hidup di lingkungan yang lebih dekat kepada fitrah dan jauh dari kehidupan yang ruwet, maka ini akan lebih mendekatkan dia kepada kejernihan hati, kejernihan pikiran, dan memberikan dia punya kekuatan secara akal, fisik, dan jiwa, dan memberikan dia punya logika yang benar. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala memilih Arab untuk ditempati seorang rasul yang membawa misi Islam, ini bukan hal yang kebetulan dan bukan hal yang sia-sia. Bahkan mereka ketika dibandingkan dengan orang-orang yang berdampingan dengan mereka dari umat-umat yang lain, mereka dipandang asfa nufusan, jiwanya lebih bersih, wa aslamu tafkiran, dan pikirannya lebih selamat, wa aqwama akhlaqan, dan akhlaknya lebih, dan mereka lebih kuat untuk menanggung beban peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menebarkan risalahnya di seluruh alam ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan kebetulan bahwa Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan yatim. Allah Subhanahu wa taala telah memilih Rasulullah SAW pada awal-awal kehidupannya jauh dari didikan bapaknya dan lindungan bapaknya, jauh dari kasih sayang ibu. Allah Subhanahu wa taala telah memilih bagi nabinya kondisi ini. Di antara pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah agar orang-orang yang menebarkan keraguan tentang Rasulullah SAW, yang mereka tidak bisa mengatakan bahwa dakwah dan risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW bukanlah dakwah yang diambil dari bapaknya, bukan dakwah yang diambil dari kakeknya. Kenapa? Karena kakeknya Abdul Muthalib merupakan tokoh di kaumnya. Tapi itu semuanya terbantahkan karena
Rasulullah SAW, bapaknya sudah meninggal sebelum dilahirkan Rasulullah SAW, dan kakeknya meninggal ketika Rasulullah SAW umur 8 tahun. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang-orang yang menebarkan keraguan-keraguan itu tidak bisa mengambil sisi ini, karena Rasulullah SAW tumbuh jauh dari didikan bapaknya dan kakeknya. Bahkan pada awal tumbuhnya Rasulullah SAW, dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah tinggal di kampungnya Bani Sa'ad. Ketika kakeknya meninggal dan diasuh oleh pamannya Abi Thalib sampai 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa masa kecilnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa rumah-rumah Bani Sa'ad menjadi penuh dengan keberkahan setelah datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi hijau setelah sebelumnya gersang, dan ternak-ternaknya penuh dengan air susu setelah sebelumnya kering. Ini menunjukkan tentang tingginya kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sisi Rabb-nya, di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan ketika beliau masih dalam kondisi masih kecil, sebagaimana anak-anak kecil yang lainnya, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan keberkahan-keberkahan dengan datangnya beliau. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memuliakan rumah Halimah Sa'diyah yang telah menyusui Rasulullah SAW, dan ini tidak menjadi hal yang aneh, bukan hal yang mengherankan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian peristiwa dibelahnya dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ada di tengah-tengah Bani Sa'ad merupakan tanda kenabian Rasulullah SAW, merupakan tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihnya, karena memilihnya untuk hal-hal yang mulia. Peristiwa ini diriwayatkan dengan riwayat-riwayat yang sahihah dan dari sahabat-sahabat Nabi yang banyak. Di antaranya adalah Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Di antara hikmah dari peristiwa dibelahnya dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari peristiwa itu bisa kita ambil satu hikmah, bahwa keburukan yang diambil, yang dikeluarkan dari Rasulullah SAW bukan dari sisi fisik. Kalau itu terjadi, maka bisa jadi orang-orang bisa melakukannya dengan melakukan proses pembedahan. Tapi hikmahnya adalah bahwa untuk menunjukkan persiapan bagi Rasulullah SAW untuk menerima risalah. Ini semua untuk menunjukkan bahwa Rasulullah SAW dipersiapkan untuk menjadi manusia yang maksum, yang terjaga dari kesalahan, dipersiapkan untuk menerima wahyu dengan sarana-sarana yang terlihat seperti fisik, yaitu dibelahnya dada Rasulullah SAW, agar itu lebih dekat, agar manusia lebih mudah untuk mengimani dan membenarkan risalah Rasulullah SAW. Ini merupakan proses pensucian yang sifatnya maknawi. Hanya saja memakai cara-cara
yang terlihat, yang bentuknya seperti peristiwa yang bersifat fisik. Ini untuk menunjukkan kepada manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia bisa mendengar dan melihat adanya kejadian-kejadian tersebut. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu peristiwa demi peristiwa yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih umur sampai 4 tahun. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.